92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, dan Ladies Talk kembali lagi menemani Anda. Jadi jangan lupa juga untuk Anda yang mau curhat-curhat cerita-cerita, itu boleh banget Sobat Maestro di 081 321 000925. Dan jangan lupa juga untuk memberikan keterangan apakah boleh kami menyebutkan nama Anda atau tidak, seperti itu. Tapi biasanya sih kita nggak akan sebut, ya kan? Begitu. Dan sekali lagi ceritain aja apa pengalaman Anda mungkin, atau mungkin juga Anda punya masukan juga untuk program Ladies Talk ini. Silakan, sekali lagi nomornya di 081 321 000925 via WhatsApp. Oke. Nah, masih kita berbicara soal love language atau bahasa cinta, karena bahasa cintanya seseorang ya atau sebuah pasangan ini beda-beda masing-masing individunya. Nah, cuman intinya balik lagi, love language itu kalau memang salah satunya aku nggak tahu love language kamu apa, nah itu harus disampaikan. Dan kalau misalnya komunikasinya belum berjalan dengan baik, belum bisa disampaikan dengan baik, tentunya harus diperjuangkan gitu. Nah, makanya kita mau ngobrol lagi nih sama ladies. Sebetulnya ya tadi bentuk perjuangan apakah yang harus dilakukan agar komunikasi ini berhasil gitu. Kayak misalnya tadi kalau Ci Angel sendiri kan sempat share, kalau gue tuh lebih seneng love language gue tuh dari sisi sentuhan, makanya gue kayak jalan pegangan tangan atau mungkin pelukan gitu ya, hug itu juga bisa membuat bahagia gitu, seneng gitu ya. Nah, sebetulnya kan ini mesti disampaikan juga nih, bahwa kadang-kadang laki nih kayak misalnya gue suka lupa aja gitu, kalau misalnya mau jalan kemana, gue bukan nggak pernah sih, kayak mau megang tangan istri tuh kayak ragu juga gitu, atau mungkin kadang-kadang lupa sih. Padahal istri si Ricky kecil gitu ya, mesti dilindungi ya, bener nggak? Iya, betul. Udah mana cakep gitu lagi. Tapi love language-nya Koreki apa sih? Belum. Nah, belum ngisi, belum ngisi semuanya gitu. Tapi cuman gue lebih senang dari sentuhan. Oh, physical touch. Kayaknya semua laki-laki physical touch kali ya, jangan-jangan. Oh iya, jelas. Minimal kalau nggak di ranking pertama, ranking keduanya kayaknya. Iya, ranking kedua, pertama dilayani ya. Iya. Bukan dilayani, physical touch sama dilayani beda, Ci. Beda. Ya, maksudnya pertama. 1-2-nya kan kebanyakan physical touch sama dilayani. Biasanya cowok begitu kan? Oh, nggak tahu sih. Kalau cowok saya sih nggak gitu sih. Waduh. Rahasia. Bukan buat umum ya. Oh iya. Nah, ya jadi gimana ladies? Benarkah gitu harus diperjuangkan, atau mungkin selama ini apa sih yang udah diperjuangin sama ladies gitu supaya si love language-nya ini tercapai, bisa diikuti atau seenggaknya bisa diwujudkan oleh suami? Ya, coba Cici Angel dulu, Cici Angel. Waktu dulu nyampe ini gimana sih? Rangkul gue. Gimana sih dulu? Peluk aku, Beb. Diomongin sih ya kalau pengen ya kadang. Ya juga kalau gini, sayang nggak sih? Kadang suka gitu. Ya dia udah tahu sih. Dan langsung ngelok gitu. Berarti dia cukup berani ya. Itu lo apa yang bikin seorang Ci Angel berani untuk menyampaikan itu ke suami? Lu ngerasa gimana gitu, Ci? Apakah ngerasa nyaman kah? Bagaimana? Ya kan kudu terbuka ya, kalau nggak juga dia kan nggak tahu. Soalnya suami teh tipe cowoknya ternyata lempeng gitu. Kalau nggak diomongin ya nggak tahu gitu. Jadi ya belajar lah. Pertama-tama sih gengsi. Nah kan, gitu. Tapi ya bagaimana? Ya harus mau lah belajar. Kalau ada apa-apa ya diomongin sih. Pengennya gimana. Cifang, bener nggak tuh? Berarti sebetulnya memang harus diomongin ya. Intinya sih iya, tapi karena kalau nggak belajar. Iya, tapi maksudnya cewek yang kayak Angel yang tadinya malu terus akhirnya enggak itu ya, ada juga yang masih udah lama juga tetap malu ngomong. Coba ngaku, ada nggak di sini? Ya maksudnya tetap aja malu gitu mau ngomong, gue tuh sebenarnya pengen dipeluk, gue tuh sebenarnya pengen maksudnya dielus-elus gitu, pengen digimanain, tapi masih malu, risih gitu, tau nggak? Kan ada yang kayak gitu, nggak semua cewek maksudnya bisa kayak Angel langsung ngomong gitu. Yes. Iya nggak sih?
Kita bertanya aja dengan Angel, ya kan? Iya, Gimana caranya dulu gimana caranya? dari nggak risih dari risih jadi nggak risih gitu. Benar sih. Ya pengen aja terus ya banyak belajar juga sih, banyak dikasih tahu ya harus ngomong kalau apa-apa teh. Dan suami bukan yang bisa baca pikiran kita. Oh iya. benar. Ya, Yang ngasih tahu siapa sih dulu? Aduh, dari mana ya, udah lama sih. Dia suka denger gitu lah, kalau denger kayak khotbah gitu. Oh, berarti lu maksudnya belajar juga dari apa ya? Ya orang sekitar lu juga gitu ya. Terus ya kadang kalau nggak gitu ya kitanya dulu. Kayak gitu, megang dulu atau gimana. Karena lama-lama juga kayaknya dia ngerti sih kayaknya ya. Sadar sendiri ya. Kita yang toel dulu lah. Iya. Tapi itu mending kalau yang cowoknya langsung sadar ya. Kadang ada yang cowoknya misalnya udah dideketin juga ya, udah aja lempeng. Oh ya udah, meren memang cuma pengen duduk sebelah gua doang. Nggak gitu ada ya. kayaknya. Nggak ada tuh kayak gitu. Hilang kesadaran gitu. Nggak ada timbal yang kayak gitu, nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Cowok Jadi mah senang, refleks ya pasti ya. Iya, Pasti senang. pasti itu mas. Wah, kami bahagia, Cik. Tuh kan? Oh Dia mah nggak apa, maksudnya laki-laki kayaknya kalau nggak ditoel aja kayak nggak ditoel kali ya. Kok kamu belum Iya. toel aku Beb, hari ini? Colek aku. Ya kan? Iya benar. Jadi Aduh, maksudnya Cik. berjuangnya teh dari ya tadi kalau Angel kan berarti dari kata-kata ya, maksudnya memperjuangkan supaya pasangan tahu love language-nya kita tuh dengan komunikasi salah satunya, atau enggak dengan apa sih tindakan kita Mbak ya, nggak ngomong juga tapi misalnya tiba-tiba duduk sebelahnya, mungkin yang tadi katanya kayak pasti refleks gitu cowok mah gitu ya. Langsung sini Beb. Tien, kenapa lu cuma senyum-senyum doang, Tien? Pengen. Lagi ngebayangin aja gue. Waduh. Beda-beda Cifang banget. satu lagi deh kayaknya. Cifang satu lagi deh. Kayaknya berjuang juga dari sisi belajar dari masing-masing ininya ya, individunya ya. Iya. Iya nggak sih? Lu harus belajar dari manapun itu sumbernya, ya kan? Ya harus sama-sama memperjuangkan lah, berjuang bersama-sama. Ya itu kalau misalnya si cowoknya nggak ngomong gitu ya, cowoknya nggak ngomong, tapi kan kita juga bisa lihat ya, maksudnya oh dia teh seneng gini gitu kan. Kalau cowoknya yang nggak ngomong gitu, tapi kalau cowoknya yang terus terang juga kan pasti sok sini gitu, kayak suami gue gitu misalnya, dia lagi habis capek gitu ya, misalnya malam gitu, dia di ranjang rebahan sambil megang handphone. Gue sih cuma masuk sebenarnya, cuma lihat doang gitu, lagi ngapain gitu kan. Tapi pasti dia manggil, sini sebentar. Enggak, kata gue teh kagok, si drakor lah biasa ya, drakor suka kagok gitu ya. Sini bentar, nah ngapain kata gue teh sini, dia cuma minta dipeluk bentar, udah gitu udah gue keluar lagi. Oh berarti dia senangnya kayak gitu. Jadi ya apa ya, maksudnya balik lagi ya Ki, komunikasi kayaknya mah itu yang paling penting teh itu dah, kecuali lu kawin sama orang bisu kan susah ya pakai bahasa isyarat gitu. Tapi Bahasa iya isyarat sih. juga bahasa komunikasi. Benar. Komunikasi betul. Karena kalau ini yang gue pelajari waktu kuliah sih ya, bahasa verbal itu tuh cuman kisaran 10-8% doang efeknya. Selebihnya nonverbal. Gitu. Nah, 93-98% bahkan bahasa nonverbal itu lebih akan mempengaruhi atau lebih banyak kepake dalam kehidupan kita sehari-hari sih sebetulnya gitu. Jadi kayak tadi gue setuju sih, mungkin kayak lu langsung dateng, tiba-tiba duduk deket, terus kayak megang tangan, peluk gue dong, kayak langsung dirangkulin. Gitu iya. kayaknya. Ya, problem selesai. Terima kasih. Main mata juga bisa efek loh, Ki. Mata aja sekecil gini kan, mata aja kan kita bisa lihat kan, bisa tahu kan. Misalnya kita ngelihatnya gimana gitu kan, pasti pasangan kalau yang udah itu makan pasti tahu. Iya, LC nggak usah ngebayang gitu kan. Aku langsung mikirin apa ya? Gue mau nanya nih, mumpung ada laki-laki. Sebenarnya ya pada saat perempuan itu lagi mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang dia mau gitu ya.
lebih baik langsung masuk ke kalimat inti, apa muter-muter juga nggak masalah. Soalnya kan Sebetulnya perempuan-perempuan kan pemalu ceritanya kan. ceritanya. pemuda masa lalu gimana? Dulu ya cowok juga dong berarti. Kan ceritanya kan risih dan malu itu kan si perempuan kan. Ya, ya Gimana tuh? sebenarnya sih tergantung lakinya ya, tergantung lakinya. Ada laki yang straight to the point gitu kan. Ada yang ya udah nggak apa-apa lu muter dulu mana baru nanti kita obrol gitu ngobrol. Gitu. Memang balik lagi ke si pasangannya sih sebetulnya karena apa? Ini dalam dunia siaran juga kita pakai nih sebetulnya. Jadi ada yang namanya pre-conditioning, jadi preparation condition. Jadi lu siapin dulu nih, gue bakal ngomong masuknya ke sini. Tapi lu bawa dulu, samain dulu visinya, baru zat masuk. Itu akan lebih bagus sebetulnya. Gitu, jangan tiba-tiba straight to the point, lu nggak tahu maksud lu apa. Nah daripada laki lu nanya gitu kan lebih baik lu jelasin dulu. Gitu. Ke arah situ sih sebetulnya. Ya soalnya Gitu. Jadi putar dulu. soalnya kan daya tahan mendengar laki-laki itu kan sangat rendah sekali ya Nah, menurut gua. ini yang gue pelajari juga dan selama ini gue lakukan juga sih. Jadi lu harus permission dulu, minta izin dulu buat ngobrol. Jadi dengan lu minta izin, itu lu mempersiapkan Tok. lawan bicara lu. Permisi Siap Pak. mental. Iya benar. Gue mau ngomong nih sama lu. Lu mau nggak? Lu ada, gue ada yang mau diobrolin nih. Lu punya waktu nggak gitu atau gimana? Jadi maksud gue dengan lu permisi dulu, lu menyiapkan dia. Kalau enggak nih ya, itu lu bakal ya udah masuk lu ngomong aja sambil kerja, sambil apa segala macam. Itu nggak bakal masuk. Betul. Justru. Tapi dengan lu permisi dulu ke dia, itu tuh bikin dia tuh lebih fokus gitu. Lebih fokus ke lu juga akan lebih fokus karena lu benar-benar niat mau nyampein apa yang mau lu sampaikan ke dia gitu. Jadi lu juga ngomong nggak sambil WA-an, lu nggak sambil apa, jadi lu akan fokus. Gitu. Ya terus Gitu udah sih. gugup terus lupa. Oh WA, jadi lupa nggak jadi. Sebetulnya itu sih karena ya lu harus mempersiapkan si lawan bicara lu juga ya. Sebetulnya ini teknik komunikasi sih public speaking gitu. Jadi ini narasumbernya saya nih berarti. Sebetulnya lebih enak ya kita mempersiapkan juga gitu si lawan bicara kita gitu dengan apa ya karena itu kan dia harus benar-benar fokus ke lu, dia harus benar-benar mendengarkan lu gitu. Jadi benar-benar situasi di mana yang memang makanya kan kadang-kadang ada yang minta quality time, cuman pergi berdua doang, nggak sih? Iya. Lu pergi ke mall, jalan-jalan misalnya ngapain, ngobrol aja berdua atau nggak lu dinner. Kayak lu pacaran sih sebenarnya lu ciptain lagi hal-hal itu penting sih karena kalau nggak ya itu rada menyebalkan sih gitu. Apalagi kalau misalnya pasangan-pasangan muda yang anaknya masih kecil itu kan kadang-kadang kamu tidur sendiri aja dong anak-anak bisa nggak sih gitu. Karena kami ingin berbicara gitu. Ini inisiasi Iya, dari umur awal harus ditinggal di kamar sendiri. Anda benar Ibu Elka. Oh ini jadi curhat ya, jadi curhat. Kenapa? Enggak, tapi emang Tapi seriusan penting itu sih, bener. Karena menidurkan anak itu waktunya kan panjang. Sedangkan kita punya pasangan juga yang harus ditidurkan. Oh bener nggak? Ayo, bener nggak? Bener dong. Iya, benar. Nah itu makanya Belum lagi ibu-ibu ini nidurin anak biasanya ikutan tidur. biasanya Ya, itu bablas, ibunya bablas. duluan yang tidur, anaknya belum tidur. Iya, iya. Ya betul. Jadi pertanyaannya adalah harus ditidurkan ya? Oh ya. Apanya? Ya. Anaknya. Iya. Cici Angel kayaknya senang banget denger ngomong ditidurkan ya. Oh iya. Karena anaknya masih kecil-kecil kayaknya. Tahu deh anak aku mah. Kalau laki-laki Aduh. itu sebenarnya butuh me time apa nggak sih, Ki? Kalau laki me time, sebenarnya laki nggak terlalu peduli dengan me time ya, karena every time is me time. Iya, benar.
Iya loh, kan laki tuh kalau kalau lu udah fokus dengan sebuah kerjaan atau apa ya itu me time gua gitu loh. Justru kalau me time, kalau ya ini kalau gua sendiri ya, kalau gua me time-nya ya gua sama istri gua lah gitu. Ngapain Ya gitu. kayak iya kayak cuma lu sekedar nonton bareng gitu atau nonton TikTok bareng lah, apalah yang gitu-gitu yang dari yang lucu-lucu atau apa, nonton Korea gitu. Di Korea. Yeah. Oppo area. Ya. Gitu Ci. Lu nggak nemenin suami lu Ci? Citin. Suami gue lagi me time, Ki. Tapi lu sering-sering gitu gak sih? Maksud gue apa? Ya kalau yang gue lihat sih, lu cukup perhatian sih. Maksud gue dengan lu kayak ngasih ada minuman apalah, bikinin jus lah apalah. Harusnya sih itu. Cuman itu bukan bahasa kasihnya sih. Nah, Jadi ya kan Kewajiban gitu, kewajiban. Iya. ya bahasa kasih kita kebetulan menurut gua berlawanan. Jauh banget lah, yang buat gua 30% buat dia 1% lah, kayak gitu-gitulah. Makanya jadi memang butuh effort, butuh willingness, apa itu sih bahasa Indonesianya? Kerelaan gitu kan, dan butuh kesadaran gitu buat melakukan itu gitu, karena itu tuh kemarin bagus banget tuh kalimatnya kan, lu mau pilih ego lu atau lu mau pilih pernikahan lu, udah gitu aja sih, simple banget gitu. Jadi nggak perlu mikir lu, tadinya gue mau keluarin kalimat, lu kalau misalkan berjuangnya nggak mau berdua, ya udahlah nggak usah berjuang lah, ngapain, kan pasti banyak juga kan yang begitu kan, hayu sok berjuang tapi kalau berdua gitu kan, orang kan banyak banget yang kayak gitu. Cuman gue sih kemarin puji Tuhan ngedenger yang Lady Stock yang kemarin tuh, ya lu mau pilih ego lu atau lu mau pilih pernikahan lu, udah deh itu gue nancep banget itu. Ya meskipun love language-nya berseberangan banget, ya pilih pernikahan lah, masa pilih ego sih ya. Betul. Betul setuju, benar. Ya udah kalau gitu kita menghentikan cipta. Lagi mikir loading ini. Gila. Dibayangkan. Tapi kalau menurut gue sih ya memang kadang-kadang butuh ego juga ya, maksudnya butuh kan ada satu ego yang kita pengen dipenuhi loh, kayak gitu ya kan. Menurut ladies itu perlu nggak sih? Tetap ada egoisnya dikit gitu, tapi dipenuhi. Ya, benar. Ya perlu kan, kita juga maksudnya kita juga selain hidup sama pasangan kan kita hidup juga harus apa sih, maksudnya menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri gitu kan. Tetap aja ada, cuman sampai segimana kadarnya kalau kata gua. Menurut gua sih harus ya, love tanknya kita kan harus diisi juga. Soalnya nah itu betul. Kalau misalkan love tanknya nggak diisi, terus tanknya malahan dipenuhin sama yang kesel-kesel, mengecewakan, nanti keluarnya juga yang mengecewakan loh. Yang modalnya dari gelasnya kan yang mengecewakan juga. Itu lebih bahaya lagi tuh, apalagi kena ke anak-anak, idih ngeri banget. Iya. Ya itu makanya memang gelasnya tuh harus sama-sama penuh kan, si tankinya tuh harus sama-sama penuh, jadi bisa balance, seimbang. Ya, caranya gimana? Kita print aja hasil kuisnya, taruh di mejanya, ya kan? Biar dibaca. Kalau dibaca. Kalau nggak dibaca, fotoin, kirim WA, ya kan? Kalau dikirim. Kalau nggak dibaca juga, tempel di lemari baju, ya kan? Kan bajunya diambilin kita lagi yang baca. Taruh di atas bajunya. Nah, itu bener tuh, me time-nya laki-laki kan seringnya di situ ya guys. Betul? Iya. Di mana taruh di belakang pintu. Di WC. Iya. Taruh belakang pintu WC. Iya, gue soalnya dari dulu kan kayak gue kalau ke WC kan me time gue tuh, jadi gue bisa baca Doraemon atau apalah di WC gue. Iya aneh, cowok tuh saya mah di garasi ngotak-ngatik motor. Dibredelin, dipasang lagi, pretelin, pasang lagi.
pretelin lupa masangnya. Untung istrinya nggak dipretelin. Waduh. Aduh, tapi ya balik lagi memang apa ya love language itu perlu dipenuhi satu sama lain ya kan, supaya ya dua-duanya bisa terpenuhi juga, apa ya, kenyamanannya, tambah sayang gitu ya kan. Jadi untuk Sobat Maestro, dipupuk benar, jangan lupa disiram ya, itu juga. Jadi ya itu, dipupuk dan disiramnya bukan cuma sekedar love language aja yang diusahakan oleh masing-masing juga, tapi ternyata ada faktor lain juga loh Sobat Maestro, yaitu memperjuangkan itu semua supaya kebahagiaan dari ya masing-masing pasangan ini bisa tambah bahagia lagi, yang belum bahagia bisa bahagia. Tapi yang pasti balik lagi adalah intinya komunikasi tadi yang harus benar-benar dilakukan ya. Jangan lupa pakai permission juga tadi, jadi jangan sampai kayak misalnya tadi si formulir tadi apa tadi si Tin bilang itu sebetulnya supaya dibaca ya kan, supaya dibaca selain di print ya diobrolin bareng-bareng sambil minum teh ya. Wah. Dalgona. Wah, ya, itu juga tuh. Nah, jadi sekali lagi itu tadi sedikit tips and triknya ya. Nanti kita bakal ngobrolin lagi hal yang lainnya di Lady Stock ya, dengan bahasan lainnya. Tapi yang pasti juga masih tentang love language ya. Setelah tadi ngomongin kita diperjuangkan, dan selanjutnya adalah bagaimana cara merawatnya. Kita akan bahas tentang perawatan love language ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Lady Stock.